menjadi keyakinan. Keyakinan diri kita ingin kelas yang seperti apa? Ya, ini Bu Guru akan tuliskan di depan kelas impian yang kalian ingin wujudkan. Bu Guru boleh minta tolong Sriwidiari maju. Terus Dwinda silakan maju. Nah, Sriwidiari sama Dwinda ingin kelas seperti apa? Kelas kita seperti apa? Silakan ditulis. Ingin kelas yang bagaimana? Jangan ya, apa yang di perasaanmu itu yang kamu tulis. Apa yang ada di dalam hatimu, kelasnya ini kita ingin seperti apa? Suasananya seperti apa? Misalnya ingin kelasnya bersih misalnya, boleh ditulis. Ya, oh sama, baik, tak apa-apa. Ya lanjut, Canisya sama Ayu Maharani ingin kelas yang seperti apa? Si Sriwidiari ingin kelasnya biar bersih. Kalau Dwinda juga pingin kelasnya biar bersih. Ayu Maharani pingin kelas seperti apa? Sama Canisya. Oke. Ayu Maharani ingin kelas yang disiplin. Ya, duduk. Sekarang Mahendra pingin kelas yang seperti apa? Kelas yang gembira. Ya. Dewa Ayu, pingin kelas yang seperti apa? Tulis di sini anak. Ya. Ya, kamu di sini boleh. Tarik. Ya. Kelas yang seperti apa? Ini nanti akan menjadi kelas impian kita ya. Diwujudkan bersama-sama. Kelas yang gembira. Berarti sama Canisya. Kalau bisa nanti pingin yang lain ya, jangan sama temannya, apalagi temannya sudah duduk, terus ada yang maju, usahakan pingin yang lain gitu loh, biar nggak sama. Kelas yang tidak kotor sama dengan kelas yang bersih ya. Siapa namanya? Tusari. Coba cari pingin yang kayak gimana kelas kita. Ya di sini kita. Kelas yang sopan, kelas yang tidak kotor. Coba yang lain, Wahini sama siapa sih? Okta, ya aku lupa sampai namanya. Oke, ingin kelas yang bagaimana? Kelas yang nyaman, kelas yang tidak ribut ya, karena kalau ribut pasti mengganggu ya. Sekarang Arya Adia sama Dika ingin kelas yang bagaimana? Kalian harus yakin ya untuk mewujudkan kesepakatan kelas kita ini. Yakin bisa. Harus ada dari dalam diri anak-anak sendiri. Oh, saya yakin Bu Guru, saya yakin bisa mewujudkan kelas yang seperti itu Bu Guru. Nah, duduk. Terima kasih anak-anak. Nah, ini yang di papan ini adalah kelas impian yang anak-anak tuliskan. Ya, ada yang ingin kelasnya tidak kotor, ada yang ingin kelasnya sopan, kelas yang bersih, gembira, terus tidak berisik. Apalagi ya, kelas yang ramah lingkungan. Nah, ini semua impian. Your dreams. Ini adalah impian anak-anak. Kita semua yang ada di kelas. Nah, untuk mewujudkan impian kita, sekarang kita buat kesepakatan. Kita buat kesepakatan kelas namanya. Untuk kita supaya bisa mewujudkan impian, sekarang anak-anak tulis ya.
tidak kotor. Kan gitu. Jadi kesepakatan anak-anak untuk menciptakan kelas yang tidak kotor itu apa? Mungkin dengan tiket apa? Tiket menyapu misalnya. Misalnya ini. Tapi ini tergantung kesepakatan anak-anak semua. Anak-anak bisa tuliskan nanti di post-it yang Bu Guru akan bagikan ya. Nanti tempel di papan ya. Jadi, apa kesepakatan anak-anak untuk mewujudkan kelas impian yang sudah anak-anak bentuk tadi? Yang sudah anak-anak impikan. Jangan bagian lemnya yang ditulis ya. Yang ditulis. Lemnya untuk nempel nanti. Bu Guru tulis di sebelahnya kesepakatan kelas. Silakan nak ditulis. Nah, nanti Bu Guru akan tempel di sini kesepakatan kelas anak-anak. Kalau sudah di bawah sini ya. Jadi untuk mewujudkan semua impian anak-anak, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan? Nanti kita akan bikin di kertas karton atau di styrofoam, Bu Guru akan tempelkan dan Bu Guru gantung. Supaya kita semua tahu, kita sepakat untuk melakukan itu untuk mewujudkan kelas impian. Jika sudah, Bu Guru akan tempelkan di papan. Sudah ya. Oke. Laksmi, tulis dulu namanya di atasnya ya. Laksmi. Atau di bawahnya boleh, di mana ada tempat ya. Laksmi. Ya, sudah sih nama Sriwidyari. Bersih-bersih. Oke. Peralatan kelasnya. Apa yang dilakukan agar kita bisa mewujudkan kelas impian? Kelas yang bersih dan gembira dan nyaman. Yang dilakukan apa? Untuk mewujudkan kelas gembira yang aman dan nyaman. Ya. Sudah habis? Oke, udah semua ya? Baik, Bu Guru akan bacakan. Nah, kesepakatan kelas kita untuk mewujudkan kelas impian. Nanti ini kelas impian ini akan Bu Guru gabungkan di sebuah styrofoam atau karton ya. Kelas impian kita anak-anak bikin kesepakatan kelas. Oke, 1. Bersih-bersih. Berarti bersih-bersih untuk mewujudkan kelas yang bersih. Berarti 1. Kesepakatan kelas kita adalah bersih-bersih. Bersih-bersih. Terus yang kedua, bersih biar nyaman, tidak ngomong kasar. Sopan pada kepala sekolah, pada guru. Berarti sopan. Kita harus selalu bersikap sopan. Itu kesepakatan kelas kita, harus sopan ya, ingat harus sopan. Kemudian dengan iseng kerja sama, saling membantu. Saling membantu. Ini bukan dalam hal ulangan ya. Saling membantu. Misalnya ada teman yang kesusahan. Misalnya kalau temannya lagi nyapu, misalnya dibantu ya. Saling membantu. Terus yang keempat,
Itu untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan bersih. Oke. Nomor 5 yang bisa Bu Guru ambil, Guru selalu menjelaskan tidak berisik, tidak ribut, tidak ribut di kelas. Tadi ada itu kesepakatan kita bersama. Nomor 6, mandiri, sekolah yang bersih, nyapu sampai rapi, dengan cara disiplin, tidak ribut ya, sama lingkungan kelas ya. Oke, cukup 5 ya. Berarti kesepakatan kelas yang lain ada lagi nggak? Tidak ribut di kelas. Ada mungkin yang lain mau ditambahkan? Kita harus bersih-bersih, sopan, selalu kalau selalu tersenyum gimana? Supaya kelas kita nyaman. Gimana? Tersenyum bisa? Bisa Bu Guru tulis atau enggak? Sepakat nggak? Tersenyum ya? Tersenyum. Terus yang ketujuh, mengucapkan, iya itu belum ada yang ditulis. Mengucapkan salam. Baik, ada 7 kesepakatan kelas kita untuk mencapai kelas impian. Nah begitu ya nak. Semoga nanti dengan kesepakatan yang kita buat di kelas 4B ini bisa mewujudkan kelas kita yang lebih baik lagi. Nah nanti Bu Guru akan tempelkan ini supaya teman-teman yang lain juga bisa membaca. Ada guru-guru yang lain datang ke sini bisa membaca kalau kelas kita sudah memiliki kesepakatan. Ya, nanti Bu Guru akan buatkan. Baik, sekian dulu, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kaki 3 kan? Iya, yang bisa naik 3 kali. Oh iya, udah itu aja. Permisi Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, silakan. Terima kasih. Pak, kedatangan Tiang pada hari ini, saya ingin meminta izin kepada Bapak. Tiang ingin melaksanakan penimbasan tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di SD 5 untuk menyamakan persepsi bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu menanamkan budaya positif kepada anak-anak untuk kedepannya anak-anak lebih merasa bahagia dan merasa nyaman ketika berada di sekolah, dan visi kita sebagai seorang guru penggerak mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada siswa agar dapat terwujud Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya Om Swastiastu. Yes, Jadi untuk izin melaksanakan kegiatan itu, Bapak selaku kepala sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi semua kegiatan itu. Laksanakan dengan baik, sesuai dengan perencanaan, semoga bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak atas izinnya. Nanti Tiang minta izin kepada guru-guru untuk dapat melakukan kegiatan Nike pada 2 hari ke depannya Pak. Paling tidak Nike waktunya 30 menit sampai 60 menit. Ya, silakan bersosialisasi dengan guru-guru sehingga apa yang dilaksanakan itu selalu kita koordinasikan dan komunikasikan dengan baik. Terima kasih Bapak. Tiang permisi. Permisi Pak. Selamat pagi rekan-rekan, Bapak, Ibu. Hari ini Tiang mohon maaf mengganggu, meminta waktunya sebentar. Ya paling tidak 30 sampai 60 menit ke depan. Saya selaku CGP ingin sedikit berbagi, mengimbaskan tentang budaya positif kita nanti yang kita lakukan di sekolah kita, sehingga nantinya budaya positif ini bisa kita terapkan bersama-sama
untuk mencapai merdeka belajar dan pelajar yang berprofil Pancasila. Oke, sebelum Tiang mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, untuk mempercepat ya, bukan mempersingkat karena waktu tidak bisa disingkat. Waktu tetap 24 jam satu harinya ya. Niki untuk mempercepat. Baik Bapak Ibu, Tiang mulai dengan slide kita yang pertama. Hari ini Tiang akan mengimbaskan tentang penerapan budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu, budaya positif dari pemikiran Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mungkin ada yang bisa tahu budaya positif nikah apa? Ya, Bu Sofia. Kalau menurut pengertian budaya sendiri itu kan segala sesuatu yang dilaksanakan secara terus-menerus dari turun-temurun. Kalau budaya positif berarti hal yang positif itu yang dilakukan secara terus-menerus. Iya, berarti benar sekali ya. Budaya positif itu adalah budaya yang kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu yang bernilai baik nantinya untuk kita, untuk sekolah, untuk siswa terutama, itu yang disebut dengan budaya positif. Nah, seiring dengan budaya positif itu dipetik dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni menuntun terhadap kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya dan anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Maksudnya di sini kemerdekaan dalam proses belajarnya adalah membuat anak-anak itu merasa nyaman, merasa bahagia datang ke sekolah. Kita rubah paradigma kita menjadi seorang guru. Yang guru setiap harinya datang, marah-marah, mendikte murid, yang sekarang tidak. Kita datang ke sekolah dengan senyum agar anak-anak itu tetap merasa nyaman dan bahagia. Seperti itu. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jadi murid itu sudah membawa kodratnya dari sejak dia lahir. Kita guru tidak bisa membentuk kodrat mereka, tidak bisa membentuk keinginan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Karena apa? Anak-anak itu sudah membawa kodratnya sejak lahir. Seperti itu. Jadi guru hanya mampu membimbing, memberikan among. Jadi guru tidak bisa memaksa, kamu harus jadi ini, kamu harus bisa seperti ini. Tak bisa sekarang seperti itu. Nih Bapak Ibu, mulailah sekarang kita rubah paradigma mengajar kita. Yang dulunya mungkin kita memaksa anak-anak kerjakan tugas ini, harus selesai besok. Sekarang rubah. Sedikit demi sedikit kita rubah, karena tujuan pendidikan sekarang adalah membahagiakan anak-anak kita. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, COVID-19 yang belum berakhir, kita sebagai seorang guru, dia kan masuk sekarang. Setelah 2 tahun dia daring, sekarang dia masuk ke sekolah, otomatis lingkungan sekolah dan lingkungan asing bagi dia. Sekarang bagaimana kita menjadi seorang guru memberikan rasa nyaman kepada mereka. Mereka dengan senang dulu datang ke sekolah, tidak terpaksa, tidak menangis. Itu kita sudah senang. Jangan dulu kita menuntut anak ini harus pintar, anak ini harus bisa ini, harus bisa itu. Biarkan dulu mereka merasa senang untuk datang ke sekolah, menyapa gurunya dan menyapa teman-teman. Seperti itu Bapak Ibu. Baik. Sekarang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan. Kita semua, saya harapkan kita semua dapat bersinergi bersama di SD 5 Tonje ini untuk dapat menerapkan budaya positif. Yang pertama kita lakukan adalah mewujudkan disiplin positif. Kemudian yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi nanti ini akan kita bahas di belakang. Yang paling penting, posisi kontrol kita menjadi seorang guru. Kemudian kita membentuk keyakinan kelas. Dan yang terakhir, penerapan segitiga restitusi. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Apa yang terlalu cepat? Paham ya, terima kasih. Nah,
pendidikan, sebuah turunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Jadi tidak ada murid yang bodoh. Ingat nih Bapak Ibu, tidak ada murid yang bodoh. Murid itu hanya malas untuk melakukan sesuatu. Bukan bodoh ya Bapak Ibu, karena mereka sudah memiliki pengalaman dan kekayaan sedari dulu, dari sejak dia lahir sudah punya. Seperti itu. Pendidikan haruslah membimbing, itu tugas guru, membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Nah, di sini poinnya adalah dalam proses menuntun itu yang apa Bapak Ibu? Anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Nah, dari itulah akan nanti muncul RPP yang berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan membuat RPP dan akan mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minat dan keinginannya. Seperti itu. Nanti akan ada perubahan di RPP yang berdiferensiasi. Seperti ini ke. Kita lanjutkan yang pertama, yang tadi perubahan paradigma. Seperti di awal yang saya sampaikan, kita sebagai seorang guru tidak bisa lepas dari perubahan, karena perubahanlah yang kekal. Seperti itu. Jadi berusahalah untuk kita bersama-sama bersinergi, bersama berkolaborasi untuk menjadi seorang guru yang baik di masa depan untuk anak-anak kita. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Apakah sekolah kita di SD 5 atau J ini sudah lingkungannya sudah positif Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Lingkungan sekolah kita apakah sudah positif? Menurut saya pribadi sudah positif ya. Kita jauh dari lingkungan yang dalam artian masyarakatnya yang kurang yang tidak baik seperti itu. Lingkungannya sudah positif, aman tidak di jalan besar itu ya, di jalan raya. Jadi anak-anak, sirkulasi anak-anak keluar masuk juga karena di sini masuk gang ya. Jadi sedikit aman dan nyaman. Nyaman karena sudah sekolahnya tidak panas. Ada penghijauan, pohon banyak. Guru-gurunya di SD 5 juga ramah-ramah ya. Bisa mengayomi anak-anaknya semua. Oh ya, betul ya Bapak Ibu ya. Semangat untuk guru-guru SD 5 nih. Baik. Pembahasan disiplin meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Betul nih Bapak Ibu ya? Disiplin ini kan dikaitkan dengan kontrol. Dalam artian kita mengontrol anak-anak. Anak-anak hari Senin pakai baju ini. Anak-anak kalau guru mengajar jangan ribut. Ya kan? Kita mengontrol. Disiplin cenderung kita mengontrol anak-anak. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di bawah ini paparan Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa ilusi seorang guru yang mengontrol murid? Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Secara jujur Bapak Ibu nih, apa saat mengajar di kelas Bapak Ibu pernah menerapkan ilusi guru mengontrol murid? Coba yang ini dengan Ibu Rahayu, apakah Ibu seorang guru yang mengontrol murid di dalam kelas? Untuk saat ini, iya. Saya pun juga iya. Ya, kita semua pasti mengontrol murid, tapi itu kurang baik dilakukan. Itu namanya kita menekan. Ya, menekan murid kita, jadi tidak boleh guru mengontrol murid untuk memaksakan apa yang kita inginkan. Mari kita perlahan-lahan merubah mindset kita ya Bapak Ibu. Baik, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, jadi untuk melakukan penguatan positif dan efektif dan bermanfaat ini juga pokoknya intinya kalau kita memaksa mengontrol murid itu adalah perbuatan guru yang kurang baik seperti ini. Biarkan murid itu bebas. Gimana terus caranya kalau murid itu dibiarkan bebas? Pasti lihat kan begitu ya. Kita tanya, nanti ada itu di restitusi. Kita guru di posisi kontrol, apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi murid seperti itu tanpa harus memaksa mereka. Kita lanjut dulu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu, silakan Ibu bergabung ya. Terima kasih Bu Jero sudah mau hadir nih. Bentar ya. Nggih. Dah. Saya ulangi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jangan sekali-sekali membuat murid itu merempang nih. Dian, kamu tidak membuat PR. Kenapa kamu bisa tidak membuat PR? Ngapain aja kamu di rumah? Nggak kasihan kamu sama Bu Guru ngomel-ngomel? Dari kemarin kamu nggak buat PR, kamu nggak ngerti apa yang Bu Guru jelasin. Pasti murid itu akan merasa bersalah. Aduh, kok aku digituin sama Bu Guru. Ini kita udah salah. Sudah salah. Ya. Baik. Next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tolong Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, jauhkan hal tersebut. Jangan menganggap kita orang yang lebih dewasa berhak untuk memaksa mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ingat tadi Ki Hajar Dewantara filosofinya membahagiakan murid tanpa paksaan. Ya. Yang kedua, konsep disiplin positif. Kita lanjut ya, dan motivasi. Tadi sudah makna kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul ini Bapak Ibu ya? Disiplin pasti tentang tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul nggak? Misalnya nggak bikin PR muridnya. Kamu bikin ulang 2 kali itu PR-nya. Atau kamu di lapangan lari. Pasti hukuman. Berarti dia nggak disiplin, makanya dia dihukum. Kan seperti ini ke. Padahal itu sungguh berbeda. Disiplin bukan seperti itu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan lagi. Kalau kita sudah menerapkan budaya positif yang nanti di belakang slide akan ada tentang posisi kontrol seorang guru terhadap murid, jadi hukuman ini pasti tidak akan bisa kita terapkan lagi. Diminimalisir, kita tidak akan menghukum murid nantinya. Ya, ini tadi keterkaitan antara Ki Hajar Dewantara dan disiplin positif, karena Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa seorang anak itu bisa belajar dengan bahagia. Tentunya dengan kita seorang guru menerapkan, berusaha menerapkan disiplin positif tanpa adanya hukuman, tanpa adanya kekerasan, seperti itu. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ini murid ya, ini siswa. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini siswa ya, cenderung siswa berpikir untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya seperti ini. Kita memaksa anak-anak bikin PR halaman sekian. Kita maksakan anak-anak harus besok dikumpul. Anak-anak membuat bukan karena dia sadar dari dalam dirinya harus membuat,
kenyamanan atau hukuman. Dia takut dihukum sama gurunya, makanya saya harus buat. Itu bukan karena dia sadar kalau dia tuh harus menambah ilmunya, tapi karena takut dihukum. Ini mindset anak-anak. Ya, takut dihukum itu Bapak Ibu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya seperti ini. Misalnya nama muridnya Deva. Deva, nanti bikin PR atau bikin tugas ini di sekolah yang lebih cepat selesai, Bu Guru akan kasih nilai 80. Pasti cenderungan anak mau berlomba-lomba. Ya, aku lo mau dapat nilai 80, aku lo mau dapat nilai 100 yang dijanjikan sama Bu Guru. Ini, anak-anak ingin mendapat imbalan. Sebenarnya ini tidak boleh. Ada hukuman tidak boleh, ada penghargaan juga tidak boleh. Gimana dong? Dihukum nggak boleh, penghargaan diminimalisir juga nggak boleh. Terus gimana dong? Nanti ya Bapak Ibu sabar. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi. Baik, Bapak Ibu, tadi yang sudah dijelaskan. Jadi yang kita lakukan di sekolah, anak-anak inginnya terutama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah. Bukan yang nomor 1 dan nomor 2 yang tadi ingin mendapat penghargaan, menghindari hukuman seperti itu. Yang lanjut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Yang keempat, kita akan membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Salah satu cara untuk melaksanakan atau menerapkan budaya positif adalah yang pertama dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebelum yang saya lanjutkan, keyakinan kelas itu menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang seperti apa? Keyakinan kelas itu apa maksudnya, atau kesepakatan kelas itu apa maksudnya? Ada yang bisa mungkin memberikan ide atau masukan? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas menurut mindset Bapak Ibu, apa itu? Kita kan sudah sekian lama mengajar murid, pasti kita membuat kesepakatan. Misalnya apa? Peraturan itu? Perjanjian. Iya, keyakinan atau kesepakatan itu ya bisa dikatakan perjanjian antara 1, 2 atau lebih pihak. Sama seperti kita lakukan di kelas. Baik, saya contohkan. Misalnya, ada murid yang tidak piket. Seharusnya dia piket hari Senin, tapi dia tidak piket. Ada murid melapor, Bu Guru, si A tidak piket. Kita jangan memarahi yang tidak piket. Panggil, misalnya si B, Mila gitu. Mila, kenapa kamu tidak piket hari ini? Kita tanya baik-baik sama murid. Jangan kita bentak, kamu kenapa tidak piket? Ngapain kamu tidak piket? Kamu sudah tahu jadwal kamu begini-begini. Jangan, diusahakan. Kembali lagi, ingat, filosofi Ki Hajar Dewantara menuntut guru untuk murid supaya belajar dengan bahagia, sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu. Bukan untuk dipaksa, bukan untuk dimentor. Guru bukan seorang diktator, ya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas kita buat kesepakatan yang diyakini dan disetujui oleh anak-anak kita. Seperti saya di kelas 4B, saya membuat 6 keyakinan kelas beberapa waktu yang lalu
dan mereka menyepakati karena mereka yang membuat. Jadi kalau mereka melanggar, mereka sudah tahu apa yang akan didapatkan jika dia melanggar. Seperti itu. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian juga bisa menerapkan budaya positif yang pertama dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dulu ya. Agar nanti misalnya ada yang melanggar seperti itu, kita tidak emosi, tidak meledak-ledak. Jadi suruh mereka meninjau atau membaca kembali apa yang telah menjadi kesepakatan di kelas Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Benar sekali ya, budaya itu kan kebiasaan yang dilakukan. Nah, kalau dia sudah biasa untuk tidak berbuat yang aneh-aneh, pasti seterusnya dia tidak akan berbuat yang seperti itu karena sudah biasa. Ala bisa karena biasa. Seperti itu. Ya, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, bentuklah keyakinan kelas, kesepakatan kelas sebelum bisa kita menciptakan budaya positif di dalam kelas. Yang disepakati bersama, jangan disepakati murid aja, jangan disepakati oleh guru saja, tapi kita, murid dan walinya. Nah, ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Beda nggak keyakinan sama peraturan? Menurut Bapak Ibu, keyakinan sama peraturan itu berbeda atau tidak? Ibu-ibu yang cantik dan bapak yang ganteng yang minta masukannya nih dari Bapak Murah mungkin. Apakah Bapak Murah merasa keyakinan kelas atau peraturan kelas nikah sama Bapak? Bisa dikatakan hampir sama. Hampir sama. Seperti ini ke Pak? Hampir sama. Alasan Bapak Murah mengatakan itu hampir sama. Gimana Bapak? Mohon dibantu Tiang. Peraturan itu bisa dikatakan seperti yang harus dilakukan. Yang harus. Saya garis bawahi, underline, yang harus. Baik. Kemudian jika keyakinan. Keyakinan itu bisa dicontohkan seperti nanti Bapak Murah. Nggak usah tegang-tegang ya Bapak Ibu, relax saja. Dia hanya ingin sharing seperti itu, ingin mengimbaskan apa yang dia dapatkan, ingin sharing sama Bapak Ibu di sini ya. Ya, kalau keyakinan seperti apa Bapak Murah? Mungkin Pak Ivan bisa membantu. Kalau keyakinan itu menurut Bapak Ivan seperti apa? Tidak apa-apa, santai saja. Relax. Saya juga belajar, saya hanya tahu semalam daripada Bapak Ibu ya. Tiang belajar semalam dan Tiang berusaha untuk menerapkannya di dalam kelas. Iya. Baik. Mungkin ada yang bisa lagi membantu Tiang? Mungkin Pak Guru, Pak Nyoman? Yang ganteng-ganteng dulu, karena saya suka orang ganteng ya. Saya suka orang ganteng, saya nggak suka orang cantik loh, karena saya udah cantik. Baik. Ya. Apa perlu tanya Mbak? Mbak, tolong bantu saya Mbak. Tak usah lah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu saja. Kalau keyakinan, saya ingin satu kan. Coba Ibu Sofia, mungkin bisa membantu Pak Mula, Pak Ivan sama Pak Nyoman. Kalau menurut Bu Sofia keyakinan itu apa? Tadi katanya peraturan harus, satu keharusan. Saya underline itu ya. Saya garis bawahi. Tadi peraturan adalah itu yang dibilang sama Pak Murah. Sekarang saya ingin tanya, kalau keyakinan itu apa sih? Kalau keyakinan itu menurut saya nilai-nilainya dari aturan-aturan itu. Nilai-nilai dari aturan-aturan. Manfaat dari aturan-aturan yang didapat itu apa? Baik,
Kita aplaus dulu buat teman-teman kita, ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang contohkan satu. Bapak Ibu pergi berkendara naik sepeda motor, betul? Iya. Berkendara naik mobil, betul. Naik sepeda motor, Bapak Ibu diwajibkan memakai apa tadi? Helm. Helm. Kalau Bapak Ibu naik mobil, Bapak Ibu pakai sabuk pengaman. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu mau melakukan? Karena itu Karena baik, saya terima masukan dari Ibu Novi supaya selamat. Bu Rahayu sama Bu Rai mengatakan karena peraturan. Baik, saya terima. Tapi ngerti nggak kenapa saya tuliskan ini? Kenapa kita pakai helm? Kenapa? Inilah dia keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan. Jadi peraturan itu belum tentu bisa membuat kita yakin. Kalau kita sudah yakin, pasti kita bisa melaksanakan seberat apapun peraturan itu. Jadi, kenapa tidak peraturan kelas? Karena peraturan sifatnya itu memaksa. Sekali lagi, peraturan sifatnya memaksa, Bapak Ibu. Kita kan tidak boleh memaksa murid tadi. Di awal saya sudah jelaskan. Murid itu perlu bahagia, murid itu perlu bebas. Begitu. Jadi, keyakinan yang harus kita tumbuhkan di siswa kita. Dari dalam diri mereka. Itu bedanya keyakinan sama apa tadi itu peraturan kelas. Sama peraturan. Jadi keyakinan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita sudah tahu kalau kita tidak pakai helm, pasti kita jatuh tidak selalu pecah kepala. Bukan karena adanya peraturan, tapi karena kita yakin helm itu bisa menyelamatkan nyawa kita. Oke, aplaus buat Ibu Novi. Terima kasih. Oke, dan aplaus juga buat Bapak Ibu yang lainnya masih semangatnya hari ini. Walaupun ini sudah siang, mungkin cacing sudah berdangdut di dalam perut. Tapi terima kasih Bapak Ibu masih semangat berbagi bersama saya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lakukan di kelas Bapak Ibu masing-masing cara-cara untuk membentuk keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Saya tidak perlu bacakan. Bapak Ibu sudah bisa melihat di slide. Itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi kita tidak bisa melihat yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu sifatnya keyakinan. Karena apa? Karena dari dalam diri kita sendiri. Yakin. Bapak Ibu bisa melihat keyakinan dari orang lain? Nggak bisa kan? Kalau peraturan masih bisa dilihat Bapak Ibu. Sifatnya konkret. Ditulis. Kalau tidak ini denda segini, kalau ini begini-begini. Nah kalau keyakinan, Bapak Ibu bisa tidak melihat keyakinan dari salah satu teman Bapak Ibu? Tidak bisa kan? Karena sifatnya dia abstrak. Namanya keyakinan. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti semoga kita bisa menerapkan yang pertama, membuat keyakinan kelas dulu untuk menumbuhkan budaya positif. Oke, yang kelima, pemenuhan kebutuhan dasar. Ini sudah materi kita yang kelima, yaitu pemenuhan kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survive. Cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan fun, dan kekuatan power. Ini juga yang dimiliki oleh murid, siswa kita. Punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita coba, ya, saya underline, kita coba untuk penuhi dari 5 kebutuhan ini. Nah, untuk lebih jelas, saya next, Bapak Ibu. Sampai di sini saya terlalu cepat. Apa Bapak Ibu paham? Walaupun hanya sedikit ya, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Ya minimal 50-50. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa paham ya? Oke, terima kasih. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan dan
seperti tadi kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Coba ibu bapak, saya punya sedikit masalah. Ada sebuah kasus. Ibu Ambar wali kelas 2A. Kalau di sini Ibu Jero ya, sama Ibu Somel. Ini saya pakai Ibu Ambar saja. Di SD Pelita Hati, mungkin yang jauh di sana ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Saya sedikit ajak ibu bapak untuk mencermati kasus tersebut. Sekiranya bapak ibu dapat membantu saya memecahkan masalah dari Ibu Ambar jika suatu saat nanti kita sebagai guru di SD 5 menghadapi masalah seperti Ibu Ambar. Tadi kan saya sudah jelaskan di depan tentang kebutuhan barusan ya, di slide sebelumnya, kebutuhan dasar manusia, 5 dasar kebutuhan manusia. Dan sekarang ada ini, ada kasus. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Kemudian apa alasannya si Doni melakukan itu? Ya, Bapak Ibu yang mau minta tolong, Bapak Ibu tolong dianalisis kasus Tiang, tolong dibantu. Mohon Ibu Novi, tolong dibantu ya Bapak Ibu. Kira-kira pulpen ya, sebentar dia yang ambilkan. Berapa pulpen? Ibu Jero sudah ada pulpen? Tidak apa kan dengan tinta merah pun tidak apa. Ya. Silakan dijawab saja, tidak usah ditulis lagi kasusnya. Terus apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Ibu Ambar? Si Doni selalu membuat ulah minta uang. Apa yang kira-kira Ibu akan lakukan? Terus kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, sebentar saja Bapak Ibu, 2 menit saja, sepertinya Bapak Ibu sudah bisa menganalisis masalah ini. Bapak Ibu, sudah ya? Belum? Yang sudah bisa berikan ke Tiang ini. Nanti biar saya lampirkan. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Belum? Kita belajar bersama. Belum ya Bapak Ibu? Sudah nih Pak Irfan. Ya, terima kasih Bapak Irfan. Ini.
saja. Mungkin si Doni itu iseng, atau mungkin dia tuh pingin berkuasa, bisa jadi pingin jadi preman, mungkin jadi ya. Terima kasih Ibu. Ini kasus yang sering kita hadapi di sekolah nih Bapak Ibu nih. Walaupun berbeda namun pasti saja kita selama mengajar pasti menemukan kasus-kasus anak-anak yang seperti ini. Entah dia di kelasnya suka main temennya, suka tarik rambutnya, pasti ada saja kan kasus yang kita saat mengajar. Walaupun bukan minta uang seperti ini, minta bekal begitu. Seandainya ini kita berandai-andai, seandainya Bapak Ibu dalam posisinya Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Apa langsung memarahi atau memukul murid mungkin? Ya kita jujur saja. Apa yang akan kita lakukan? Di sini kita berbagi Bapak Ibu, tidak ada saya menggurui Bapak Ibu yang tahu kekurangan tiang sebagai guru di sini. Ya saya hanya ingin berbagi, sharing seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sini, walaupun banyak teman-teman kita yang tidak masuk hari ini. Nanti bisa Bapak Ibu mengimbaskan kembali apa yang materi yang sudah Tiang berikan hari ini kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapaknya belum ada ya. Walaupun ini adalah hari yang kedua setelah hari Kamis kemarin. Salam dan bahagia. Mohon maaf ini kondisi juga Tiang kurang enak badan. Jadi tetap semangat nih Bapak Ibu Niki, kemarin kita langsung saja tapi sebelumnya yang mengaturkan Om Swastiastu, semoga kita dalam keadaan sehat Nah sekarang Niki yang kemarin kita sudah sampai tentang kasus Ibu Ambar, dan banyak rekan-rekan guru juga sudah memberikan tanggapan bagaimana seandainya kita menjadi Ibu Ambar. Nah kita lanjut. Niki, kebutuhan hidup manusia ada cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian Niki, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu dapat menyimpulkan bahwa si Doni adalah anak yang kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatian di sekolah dengan cara yang tadi. Dengan cara ini. Tapi walaupun seperti itu, ini cara yang dilakukan oleh Doni salah untuk mendapatkan perhatian dari seorang guru di sekolah, baik temannya. Nah, kemudian yang berikut, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Niki biasanya anak-anak ingin mendapatkan reward. Jadi yang juara 1 misalnya, saya ingin mendapatkan pengakuan juara, saya harus lebih bisa daripada teman saya. Seperti itu. Guru akan, misalnya Karuna anak yang pintar. Ya, jadi Bu Guru akui bahwa Karuna memang pantas berada di ranking 1. Seperti itu. Niki, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini yang dimiliki murid. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Murid itu bebas memilih apa yang dia inginkan, namun hal yang positif tentunya. Jika dia ingin cara belajar berkelompok, misalnya, kita sebagai seorang guru harus memenuhi kebutuhan itu. Kalau dia memang suka berkelompok, kalau dia suka individu belajarnya, kita sebagai seorang guru harus mampu memenuhi kebutuhan itu. Silakan Ibu. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Seperti yang Tiang jelaskan kemarin bahwa Ki Hajar Dewantara
menuntut kita untuk selalu menuntun anak-anak belajar agar merasa bahagia. Ini kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana seorang siswa merasa senang ke sekolah, senang dengan gurunya, senang dengan pelajarannya, begitu Bapak Ibu. Pada nantinya dia akan bisa mencapai merdeka belajar. Kemudian, nah ini yang terakhir, 5 posisi kontrol. Maksudnya 5 posisi kontrol, kita sebagai seorang guru harus memiliki posisi kontrol kita dalam menghadapi setiap masalah di sekolah secara skup kecilnya di kelas kita. Yang pertama, seorang guru itu sebagai penghukum. Ada Bapak Ibu yang bersifat seperti penghukum pada posisi kontrol ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya, guru berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kalau kita sebagai seorang guru, maaf ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Patuhi aturan saya atau awas. Ya, jangan sekali-sekali kita sebagai seorang guru melontarkan kata awas. Bu, bagaimana jika seandainya keceplosan misalnya, kan seorang guru bisa saja. Ya, itu kembali lagi ke keyakinan guru. Kalau kita ngomongin itu, nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pasti Bapak Ibu pernah melontarkan kata-kata ini. Ibu sangat dengan nada yang lembut ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Secara tidak langsung pasti Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti ini ya di dalam kelas dengan nada yang sedikit lembut namun menusuk hati. Ini juga tidak baik dilakukan oleh seorang guru. Dari sudah 2 posisi kontrol, penghukum dan membuat orang merasa bersalah, apakah ada yang Bapak Ibu pilih di antara 2 ini? Bagaimana Bapak Ibu? Ada tidak? Bagaimana dengan 2 ya? Apakah Ibu lebih cenderung menjadi seorang guru penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Lebih ke membuat orang merasa bersalah. Ya, kita sebagai seorang guru pasti pernah melakukan. Bahkan kita juga bisa menjadi seorang yang penghukum. Namun ini masih belum tepat kita lakukan. Kita lanjut. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kata-kata seorang guru memposisikan dirinya menjadi teman seorang siswa. Jadi teman, ini masih baik dilakukan Bapak Ibu ketimbang yang tadi, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini kita menjadi teman murid, namun di sini kesannya guru meminta imbalan, mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan selama ini sama muridnya. Seperti itu. Sudah paham Bapak Ibu? Kemudian yang lanjutkan yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini biasanya kita lakukan di kelas kecil, lebih terlihatnya di kelas 1 dan 2. Kita masih benar-benar mengawasi murid kita atau mementor, memonitor seperti ini. Contohnya
Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Kata sanksi. Karena kemarin kita sudah mempelajari atau menyepakati bahwa tidak ada kata sanksi atau hukuman. Ya kan Bapak Ibu ya? Di keyakinan kelas, betul ya, tidak ada sanksi dan tidak ada hukuman. Nah, jadi ini masih bisa kita lakukan sebagai monitor dan sebagai pemantau. Yang terakhir ini, posisi manajer. Seorang guru di abad 21 ini kita harus bisa memposisikan diri menjadi seorang manajer. Manajer dalam pembelajaran. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau sudah ada guru yang mampu meletakkan posisi dirinya sebagai seorang manajer, disinilah baru kita berhasil menjadi seorang guru. Contohnya, apa yang kita yakini? Kita harus tanya dulu keyakinan kita yang sudah kita buat sebelumnya. Nah ini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi tidak mungkin ada pelanggaran kalau semua murid sudah meyakini, sudah menyepakati keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Seperti itu, kita ingatkan kembali. Kalau kamu melakukan ini, apa yang akan kamu dapatkan? Jangan apa hukumannya, apa yang akan kamu dapatkan? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri. Begitu kita. Jangan memarahi murid. Ya, sedikit tidaknya 40% kita harus bisa berusaha ya. Dan harus bisa menjadi guru dalam posisi manajer. Ini yang diminta nantinya di pendidikan kita ke depan. Apalagi sekarang ada LPP berdiferensiasi, ada juga nanti pembelajaran prototipe yang baru sekarang ini. Kan kita juga harus sekarang perubahan itu yang kekal. Karena setiap ganti kebijakan, pasti kita juga harus siap untuk menerima kebijakan baru. Jadi guru harus tetap berinovasi. Ya Bapak Ibu, ada lagi kasus adik yang terlambat hadir datang ke sekolah. Ini contohnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa perhatikan di slide. Jika kita menjadi seorang manajer, posisi kita tidak akan marah. Ini yang akan kita katakan ke murid kita. Mari kita sepakati Bapak Ibu bahwa kita adalah seorang guru yang mampu memposisikan diri sebagai seorang manajer. Gitu Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai di sini ya. Yang terakhir, segitiga restitusi. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Ibu Krisna, kira-kira dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar gelas yang dipecahkannya? Anda akan menerima uangnya atau tidak? Dia bayar, dia pecahin gelas, sebagai permintaan maaf dia menggantikan. Anda diganti dengan uang, itu harga gelasnya mahal. Mungkin ratusan juta, Anda dikasih uang ratusan juta. Bagaimana? Kira-kira Anda biarkan atau tidak? Tidak. Apa alasannya? Menurut saya diikhlaskan saja. Diikhlaskan saja. Ilmu ikhlas ya Bu ya? Nah, ini. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja atau ikhlaskan saja seperti kata Bu Krisna. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan untuk membuat mereka tidak nyaman. Nah, sebenarnya kita jangan langsung memaafkan Bapak Ibu. Tanyakan, apakah Bapak
tanyakan sama dia. Dia minta maaf ibu sudah memecahkan gelas, misalnya seperti itu. Tanyakan sama mereka, apakah yang ibu rasakan setelah memecahkan gelas milik saya? Tanyakan dulu, jangan langsung memaafkan. Ya saya maafin bu, tenang aja saya maafin. Saya ikhlas. Tanyakan dulu. Karena permintaan maaf itu kan ada yang sekedar dari mulut, tidak dari hati. Nah, seperti kita kemarin materi kita kan harus semuanya dari hati, dari keyakinan kita. Karena keyakinan itu kan bersifat abstrak. Kita tidak bisa menilai keyakinan seseorang. Begitu apa ini? Kemudian yang lanjutkan. Sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Tindakan yang mana? Bisa dilihat Bapak Ibu. Tindakan yang mana yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Kebanyakan guru-guru akan melakukan yang mana? Ibu Rai, kira-kira yang mana Ibu Rai akan lakukan? Tidak ada yang salah dan yang benar. Kira-kira biasanya Ibu Rai melakukan yang mana di dalam kelas? Mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama yang dilakukan. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Begitu. Nah, ya tidak apa-apa. Ini semua biasa kita lakukan di dalam kelas ya. Tapi kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi Bapak Ibu diharapkan tidak melakukan hal-hal ini ya. Ini berarti Bapak Ibu sudah membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang merasa dirinya itu gagal. Nah, kita kan ingin anak kita tuh selalu nyaman dan bahagia. Jadi usahakan jangan sekali-sekali melakukan ini. Ini tidak salah, cuman kurang tepat. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi yang harus kita lakukan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah dari kasus yang tadi yang suruh memilih, jadi yang tepat yang kita lakukan agar murid tidak merasa gagal itu restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid melalui sebuah keyakinan yang kemarin itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti ini maksudnya, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki. Jadi biarkan dia memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Biarkan dia mengakui kesalahannya dari dirinya sendiri. Jangan kita yang nyuruh dia ngerasa bersalah. Biarkan dia yang mengakui dan biarkan dia yang ingin memperbaiki. Contoh, Bu Guru, saya tidak membuat PR, tidak membuat tugas hari ini. Saya janji Bu Guru besok akan membuat tugas. Begitu. Jangan kita yang apa yang kamu lakuin nanti besok kalau udah nggak buat tugas. Mau ngapain? Nah, biasanya kan seperti itu. Biarkan dia yang berpikir apa yang dia inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan setelah dia buat salah. Karena udah dia yang menyadari kesalahannya, pastilah dia akan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemungkinan dia tidak akan pernah mengulanginya lagi karena dia bukan desakan dari pihak guru atau teman-temannya. Itu sudah dari dalam dirinya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Intinya Bapak Ibu, kalau ada murid merasa bersalah, kita lakukan restitusi. Gimana caranya? Nanti ada caranya. Nah ini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan.
restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Itu ciri-ciri restitusi ya. Niki yang harus ibu bapak pahami, yang harus kita lakukan nanti di dalam kelas. Ya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biar dia kalau berbuat salah biar nggak nggak diajak gitu sama temennya, nggak didiskriminasi sama temennya karena dia sudah berbuat salah. Nah, ini dia tindakan restitusi yang perlu Bapak Ibu lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini yang dulu kita pertanyakan sama murid. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini untuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini supaya dia tidak didiskriminasi oleh teman-temannya, untuk mengembalikan dia pada kelompoknya, sama dengan menstabilkan identitas murid. Budaya positif yang ingin saya terapkan dan sedang saya coba di kelas 4 adalah senyum, salam, sapa, dan lihat hati. Itu yang akan saya lakukan di kelas 4 dan sedang saya lakukan. Karena anak-anak sudah 2 tahun pandemi, otomatis etika, sopan santun, keramahan pasti berkurang karena dia selalu berhubungan dan bergaul sama HP. Sekarang kita sudah PTM terbatas, saya ingin mereka ini diet HP. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan Ibu Novi. Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana solusi Ibu jika ada guru yang belum mampu memposisikan diri menjadi seorang manajer? Baik, yang langsung jawab nih ya. Nah, jika ada seorang guru yang belum mampu memposisikan dirinya menjadi seorang manajer dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh murid, kita sebaiknya yang pertama, yakinkan diri. Kembali ke keyakinan. Jika saya seorang guru tidak mampu menjadi seorang manajer, apakah murid akan merasa nyaman datang ke sini? Simpel saja itu jawabannya ini. Kembali ke keyakinan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak yakin, tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, kita harus berlatih dan membiasakan diri menghadapi semua situasi dan menyelesaikan masalah dengan cara menjadi atau memposisikan diri menjadi seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum. Biasakan. Yang kedua, yang pertama keyakinan dan yang kedua adalah meyakinkan. Yang lain, bagaimana Ibu Novi? Bisa dipahami? Nih. Bagi Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Nih. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akan berbagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah banyak menyita waktu Bapak Ibu. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat